Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yose Bungaran Senturi, NIM 120380004, Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah seni rupa masa Persagi dan sejarah seni rupa masa pendudukan Jepang. Materi yang akan saya sampaikan pertama ialah sejarah seni rupa pada masa Persagi. Indonesia memiliki sejarah seni rupa di setiap rentang waktu, di mana setiap periodenya atau masa memiliki ciri khas yang berbeda-beda yang disebabkan oleh selalu berubahnya peradaban. Salah satunya adalah perjalanan seni rupa pada masa Persagi, periode di mana terdapat gejolak dalam pemikiran artistik pada masa pergerakan Indonesia, yaitu ditandai dengan munculnya organisasi pelajar dan lahirnya tokoh-tokoh pergerakan yang akan mengubah nasib Hindia Belanda menjadi Indonesia. Pada masa itu pula lahir sekelompok seniman yang tergabung dalam Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi. Sebelum kelahiran Persagi tentunya disebabkan oleh periode sebelumnya, yaitu periode Moai Indi atau Mazhab India Molek, yang memuja keindahan alam Nusantara dan gadis pribumi. Maka oleh karena itu, Persagi lahir sebagai bentuk protes atas nilai estetika yang diusung oleh Moai Indi. Tujuan dari kelompok Persagi ditekankan pada pencarian corak seni lukis di Indonesia yang baru lewat kerjasama di sanggar dan diskusi antara sesama anggota. Pemahaman dari Persagi, melukis tidak hanya pemandangan sawah, sungai, pantai, dan gadis yang cantik, tetapi melukis harus juga melihat dari sisi kemanusiaannya. Selain estetika, terdapat nilai lain yang harus dimunculkan dalam sebuah karya seni. Keyakinan lainnya adalah dalam melukis hendaknya bersikap sederhana dan jujur mengungkapkan objek. Realitas objek-objek di sekitar pelukis sesungguhnya merupakan kesaksian kehidupan yang kaya. Berkarya dengan jujur dan sederhana artinya membuat karya seni sesuai dengan realita yang ada dan tanpa ada untuk membaguskan objeknya. Misalkan, lingkungan sekitar tentang peperangan, penderitaan rakyat kecil, garis desa, objek tersebut digambarkan dengan jujur tanpa ada unsur rekayasa untuk memperindahnya. Biarkan realita itu berbicara dalam sebuah karya seni, itulah pemahaman yang terus dikobarkan oleh kelompok Persagi. Persagi pada era 1945 sampai 1950-an, beserta tokoh-tokoh seniman. Pada tahun 1946 berdiri SIM atau Seniman Indonesia Muda, yang sebelumnya bernama Seniman Masyarakat, dipimpin oleh S. Sujoyono yang beranggotakan Afandi, Soedarso, Gunawan, Abdussalam, Trubus, dan sebagainya. Pada tahun 1947, berdiri perkumpulan pelukis rakyat yang dipimpin oleh Afandi dan Hendra yang keluar dari kumpulan SIM. Anggota dari pelukis rakyat antara lain Hendra, Sasongko, Kusnadi, dan sebagainya. Pada tahun 1948, berdiri perkumpulan yang memberikan kursus menggambar yaitu Prabangkar. Selanjutnya, para tokoh SIM, pelukis rakyat dan kawan-kawan merumuskan pendirian Lembaga Pendidikan Akademi Seni Rupa. Tokoh perintisan lembaga tersebut antara lain S. Sujoyono, Hendra Gunawan, Jaye Ngasmoro, Kusnadi, Sindu Singworo, dan lain-lain. Pada tahun 1950, di Bandung berdiri Balai Perguruan Tinggi Guru Gambar yang dipelopori oleh Profesor Syafi'i Sumarja dibantu oleh Muthar Apin, Ahmad Sadali, Sujoko, Edi Kanta Subraka, dan lain-lain. Materi yang kedua ialah sejarah seni rupa masa Jepang. Periode zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Sesuai dengan namanya, periode ini menunjukkan perkembangan atau aktivitas seni rupa di Indonesia sejak pendudukan Jepang di tahun 1942 hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Walaupun masa pendudukan Jepang ini relatif hanya sebentar, tetapi kesempatan yang diberikan pemerintah pendudukan Jepang terhadap perkembangan seniman Indonesia cukup memberikan dorongan bagi para seniman Indonesia. Salah satu dukungan tersebut diantaranya dengan memberikan fasilitas kegiatan melukis dan pameran bagi seniman-seniman Indonesia yang diwadahi oleh bagian seni rupa kantor Keimin. Pada masa inilah dikenal nama-nama pelukis seperti Otto Jaya, Heng Ngantung, Hendra Gunawan, Afandi, Barli Sasmita Winata, Ucar Apin, Trubus, dan sebagainya.
Dari sekian nama tersebut, Affandi menjadi salah satu pelukis yang paling menonjol. Karya-karyanya tidak saja diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di Eropa sebagai salah satu karya ekspresionis terbaik di dunia. Hasil karya mereka berserikan melanjutkan cerminan dari masa cita nasional. Fakta sejarah seni rupa pada pendudukan Jepang. Pertama, cita persagi masih melekat pada para pelukis, serta menyadari pentingnya seni lukis untuk kepentingan revolusi. 2. Pemerintahan Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso, lembaga kesenian Indonesia. Jepang ini pada dasarnya lebih mengarah pada kegiatan propaganda Jepang. Yang ketiga, tahun 1943 berdiri Putera atau Pusat Tenaga Rakyat oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur. Tujuannya memperhatikan dan memperkuat perkembangan seni dan budaya, khusus dalam seni lukis, dikelola oleh S. Sujoyono dan Affandi. Selanjutnya bergabung pelukis Hendra, Sudarso, Barli, Wahdi, dan sebagainya. Tokoh utama pada masa ini antara lain S. Sujoyono Basuki Abdullah, Emiria Sunarsah, Agus Jaya Sumita, Barli, Affandi, Hendra, dan lain-lain. Berikut beberapa karya seniman pada masa pendudukan Jepang. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai atau yang menyakiti hati saudara, saya mohon maaf. Terima kasih.